Halo good people, bersama saya Michael dan apa kabar untuk kalian semua? Saya berdoa semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat-sehat dan dilimpahi dengan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kitab 2 Timotius. Kita akan belajar bersama-sama memahami kitab 2 Timotius. Kitab 2 Timotius ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada Timotius tentunya. Kitab ini berisi dukungan dan penghiburan kepada Timotius. Timotius adalah salah satu anak rohani dari Paulus. Dan kemungkinan besar surat ini adalah surat yang terakhir ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Karena pada saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara dan menanti hukuman mati. Surat ini tidak hanya berhenti kepada Timotius. Isi dari pesan-pesan yang disampaikan dalam suratnya ini juga diteruskan kepada jemaat yang pada saat itu berada di Efesus dan pada orang-orang percaya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Oke, good people. Salah satu hal yang paling penting yang harus kita ketahui sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih jauh tentang kitab 2 Timotius, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami alasan mengapa kita harus belajar kitab 2 Timotius. Ada 2 alasan penting mengapa kita harus belajar kitab 2 Timotius. Yang pertama, kitab Timotius merupakan kitab penggembalaan, di mana kitab ini merupakan sumber pengetahuan yang sangat baik bagi kita untuk memahami kehidupan gereja pada masa transisi di antara akhir periode perintisan dan pertumbuhan organisasi kelembagaan. Alasan yang kedua yang mendasari mengapa kita harus belajar kitab 2 Timotius adalah kitab ini berisi tentang perjuangan dari gereja yang sedang mempertahankan diri untuk melawan berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang sangat besar dan sangat terkenal pada saat itu adalah tantangan yang berasal dari ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. 2 Timotius ini memiliki tema utama mengenai kesetiaan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan. Kesetiaan adalah wujud nyata dari iman dan ketekunan serta ketabahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Ada 4 poin penting yang selalu ditekankan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang berkaitan dengan kesetiaan. Poin yang pertama, kesetiaan selalu berhubungan dengan tindakan dari Timotius yang menghadapi guru-guru palsu, baik dalam doktrin maupun dalam hal moral. Poin yang kedua, kesetiaan berhubungan dengan iman. Poin yang ketiga, kesetiaan diwujud nyatakan dalam menjaga kebenaran. Serta poin yang keempat, kesetiaan berhubungan dengan kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan di sini berbicara tentang bagaimana keberanian Timotius dalam hal membela kebenaran. Nah, good people, berikut adalah sistematis dari penulisan kitab 2 Timotius. Mari kita simak bersama-sama. Pasal pertama, ayat 1 sampai ayat yang kedua berisi salam, di mana pada ayat ini Paulus memperkenalkan diri sebagai Rasul Kristus Yesus. Menurut Paulus, janji hidup di dalam Kristus dan Injil adalah alasan dan tolak ukur kerasulan Paulus. Dan Paulus menyapa Timotius sebagai anaknya yang terkasih. Pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-18, di mana pasal ini berbicara tentang panggilan untuk setia. Atau dapat juga dipahami sebagai ajakan untuk tetap bertekun
dalam panggilan atau ajakan untuk tetap bertekun dalam menghadapi situasi sulit dan tantangan. Pasal 1 ayat 3 sampai 18 dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-7 berbicara tentang ucapan terima kasih Paulus kepada Timotius secara khusus. Selanjutnya, di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-12 berbicara tentang panggilan Paulus atau ajakan Paulus kepada Timotius untuk memiliki keberanian. Selanjutnya, ayat 13 sampai ayat yang ke-14 berisi tentang panggilan untuk menjaga kebenaran atau ajakan untuk menjaga kebenaran. Nah, good people, inilah yang berkesan di hati Paulus. Timotius adalah salah satu rekan yang setia melayani Paulus dan menjadi mitra pelayanannya. Ada begitu banyak orang yang menentang atau bahkan meninggalkan Paulus. Tetapi hal itu berbeda dengan Timotius. Ia justru memperlihatkan imannya dalam hal ketulusan dan imannya tampak dalam keberaniannya. Kata tulus dalam ayat ini juga bisa diterjemahkan tidak munafik. Paulus juga menegaskan kepada Timotius supaya Timotius tetap mengobarkan api semangatnya. Dalam terjemahan yang lain diterjemahkan tetap pada nyala api yang berkobar-kobar dan tetap terus-menerus menggunakan kemampuannya dan karunia-Nya yang diberikan Tuhan untuk pelayanan, good people. Alasan mengapa Paulus berkata kepada Timotius agar ia tetap mengobarkan api semangatnya dalam pelayanan tidak lain karena mungkin saja pada saat itu Timotius merasa terintimidasi oleh berbagai penentangan terhadap Paulus dan Injil. Bahkan dalam beberapa hal ia merasa hidupnya terancam, defensif dan malu karena harus membela seorang tahanan dan kebodohan mereka berdua dalam berkhotbah mengenai Yesus yang dihina dan justru disalibkan. Jadi, good people, di sini Paulus sedang menghibur Timotius, juga meneguhkan Timotius supaya tidak ragu dalam pelayanannya. Karena Injil bukan hal yang hina. Paulus berkata, Injil adalah kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, Timotius harus tetap semangat untuk tetap mengerjakan pelayanannya dan melakukan tugasnya dengan setia. Bagian yang kedua dari pasal pertama surat 2 Timotius ini berisi panggilan atau ajakan Paulus kepada Timotius untuk berani. Pelayanan Timotius ditandai oleh kuasa yang memberikan kekuatan serta kasih dan disiplin diri. Tentunya hal ini akan membuat dia mampu berdiri tegak melawan lawan-lawannya dan tidak akan malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Alasan selanjutnya mengapa Timotius harus berani adalah karena Injil merupakan kemuliaan Allah. Injil yang ia beritakan dan yang diberitakan oleh Paulus merupakan kemuliaan Allah, bukan sebagai hal yang hina. Meskipun pada saat itu banyak yang menentang dan banyak orang yang melihat dan menganggap bahwa Injil adalah kebodohan. Tetapi Paulus ingin menegaskan kepada Timotius bahwa sesungguhnya Injil adalah kemuliaan Allah. Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan manusia. Nah, good people, bagian selanjutnya dari pasal pertama, ayat 13 sampai ayat yang ke-14 ini berisi ajakan atau panggilan Paulus kepada Timotius untuk tetap menjaga kebenaran. Timotius harus tetap memegang kebenaran dengan iman dan kasih di dalam Yesus Kristus, agar seimbang
komitmen pada kebenaran selalu membutuhkan iman dan kasih serta kebajikan. Nah, good people, dalam ayat ini juga Paulus menggunakan pengertian kepercayaan. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata parateken. Teman-teman bisa melihat di dalam 1 Timotius 5 ayat 21 untuk melihat penggunaan kata ini. Dalam ayat ini Paulus menjelaskan kata kepercayaan dengan dua cara. Pertama, penata layanan atau kepercayaan yang telah diterima oleh Paulus sekarang telah diteruskan kepada Timotius yang akan meneruskannya kepada orang Kristen yang setia lainnya. Selanjutnya, yang kedua, sementara apa yang sudah dipercayakan ini dipindah tangankan kepada Timotius, berada dalam kepemilikan Timotius, maka Timotius berkewajiban untuk menjaga. Kata menjaga di sini menggunakan kata pilakson. Teman-teman juga bisa melihat di dalam kitab 1 Timotius 5 ayat yang ke-21, di mana kata ini berhubungan dengan bantuan dari Roh Kudus untuk tetap menjaga yang ada dan tinggal di dalam kita. Selanjutnya, good people, kita beralih pada pasal yang kedua, di mana pasal yang kedua ini memiliki tema bertahan dalam tantangan sebagai tanda dari pekerja yang baik. Nah, pasal yang kedua ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di mana pada ayat ini ditekankan bagaimana Timotius harus bertahan dalam tantangan. Kemudian bagian yang kedua dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26 berisi tentang gambaran tanda dari pekerja yang baik. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, di mana Paulus di sini selalu menekankan tentang bagaimana Timotius harus bertahan dalam tantangan. Dalam bagian ini Paulus menyadari bahwa kesetiaan kepada kebenaran Allah akan melibatkan Timotius dalam berbagai penderitaan. Seperti halnya Paulus, seperti halnya yang sedang dialami oleh Paulus pada saat itu. Kita tahu bersama bahwa pada saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara, good people. Namun, kekuatan dari Timotius bukanlah milik dari Timotius itu sendiri. Ia harus menyadari bahwa kekuatan itu berasal dari karunia ilahi. Kata kasih karunia itu diterjemahkan karis, yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Teman-teman bisa melihat di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 untuk memahami bagaimana penggunaan kata karis tersebut. Di sini Paulus mengajak Timotius untuk tetap bertahan dalam tantangan. Paulus sekali lagi memanggil Timotius atau anak didiknya tersebut untuk berbagi dalam kesulitan atau penderitaan. Uniknya, Paulus menggunakan kata synkopateson yang secara harafiah dapat diterjemahkan menderita kesulitan dengan seseorang demi Kristus tentunya. Good people, dalam pasal 2 ini Paulus juga memperkenalkan 3 ilustrasi umum yang sangat terkenal untuk menekankan maksudnya supaya Timotius tetap bertahan dalam tantangan. Apa saja itu? Mari kita lihat bersama-sama. Gambaran yang pertama, Paulus menggunakan prajurit untuk menjelaskan tujuan tersebut, di mana menurut Paulus tujuan tunggal dari seorang prajurit adalah disiplin yang ketat dan kepatuhan yang tidak diragukan lagi kepada komandannya, berpadu untuk membuat sosok seorang prajurit menjadi sosok yang tepat untuk seorang hamba Injil. Gambaran selanjutnya yang dipakai Paulus adalah gambaran tentang atlet, di mana Paulus ingin menegaskan kepada Timotius supaya ia terus berlari untuk memenangkan mahkota,
Tujuan dari semuanya itu adalah supaya ia tidak didiskualifikasi. Nah, good people, ini juga menuntut kita sebagai seorang Kristen untuk memiliki sifat yang disiplin, yang kuat, pengendalian diri, serta ketekunan untuk memiliki ketangguhan dalam hal tertentu sebagai seorang pelayan yang setia tentunya. Dan gambaran yang terakhir yang digunakan Paulus untuk menjelaskan maksudnya kepada Timotius adalah gambaran dari seorang petani. Good people, menurut Paulus, gambaran terakhir yaitu seorang petani. Menurut Paulus, petani adalah seorang yang pekerja keras yang berbeda dengan pekerja yang malas. Nah, Paulus ingin menegaskan kepada Timotius supaya ia melihat gambaran dari petani yang menjelaskan tentang bagaimana sifat rajin atau pekerja keras tersebut dalam hal pelayanannya kepada Tuhan. Rasa malu dan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh Paulus yang saat itu sedang berada dalam penjara tidaklah menjadi alasan untuk khawatir, putus asa, atau menjadi lemah hati. Sabda Allah mencapai tujuannya untuk memanggil umat Allah, orang-orang pilihan, agar mereka juga memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Inilah yang selalu terngiang di hati dan pikiran Paulus. Dan Paulus selalu menekankan hal ini kepada Timotius, itu anak didiknya, supaya terus-menerus melakukan pelayanannya dengan setia, terus-menerus mengerjakan pelayanannya dengan setia, karena Injil dan karena Injil itu adalah kekuatan Allah, sehingga Injil itu mampu menyelamatkan orang-orang dari keberdosaan dan mencapai kemuliaan yang kekal. Ada 4 perkataan iman yang sangat penting yang selalu dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Hal ini untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Perkataan iman yang pertama, jika kita mati bersama Dia, dalam hal ini adalah Kristus, maka kita juga akan hidup bersama dengan Dia. Perkataan iman yang kedua, menurut Paulus, jika kita bertahan, kata bertahan di sini menggunakan kata hipomenomen, kita juga akan memerintah bersama dengan Dia. Artinya, jika kita bertahan sampai pada kesudahannya nanti, maka kita akan memerintah bersama dengan Dia nantinya. Selanjutnya, perkataan iman yang ketiga adalah jika kita menyangkal Dia, maka Dia juga akan menyangkal kita. Dan perkataan iman yang keempat, jika kita tidak setia, maka Dia, dalam hal ini adalah Kristus, akan tetap setia. Bagian kedua dari pasal 2 berbicara tentang tanda pekerja yang baik, di mana menurut Paulus bertahan dalam berbagai kesulitan merupakan tanda dari seorang pekerja atau pelayan Tuhan yang baik dan yang setia. Nah, dalam pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26, Paulus berbicara tentang bagaimana tanda dari seorang pekerja yang baik. Menurut Paulus, tanda dari seorang pekerja yang baik yang pertama adalah setia dalam pelayanan atau setia dalam penata layanan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada dirinya. Dan yang kedua, pekerja yang baik adalah alat perkakas atau adalah alat yang bersih dan yang mulia. Selanjutnya, menurut Paulus, tanda dari pekerja yang baik dan yang setia adalah setia dalam hal memimpin.
Bagian selanjutnya dari kitab 2 Timotius ini berbicara tentang ketidaksetiaan dan tantangan untuk terus-menerus memberitakan iman atau keyakinannya. Di mana bagian ini tercatat di dalam pasal 3 ayat pertama sampai pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ada 19 karakteristik umum manusia pada akhir zaman menurut Paulus. Pertama, manusia pecinta diri sendiri. Di sini dipandang sebagai manusia yang egois atau narsis. Selanjutnya, manusia pecinta uang. Kemudian, sombong, angkuh, kasar terhadap orang lain, dan diterjemahkan juga menjadi penghujat. Selanjutnya, durhaka, tidak tahu berterima kasih, kemudian tidak suci, tanpa cinta atau tanpa kasih, tidak mengenal ampun, good people. Suka memfitnah tanpa pengendalian diri, brutal, bahkan bukan pencinta dari hal-hal yang baik. Dua karakteristik selanjutnya dimulai dalam bahasa Yunani dengan awalan pro, yang menunjukkan kecenderungan yang agresif ke arah kejahatan. Dua karakteristik ini adalah pengkhianat, prodotai, atau cenderung untuk melakukan pengkhianatan. Selanjutnya ruam atau propoteis, cenderung untuk nekat atau bertindak bodoh. Selanjutnya sombong, pecinta kesenangan daripada mencintai Tuhan. Kemudian munafik. Bagian selanjutnya berisi tantangan untuk terus memberitakan iman. Bagian ini tercatat di dalam pasal 3 ayat yang ke-10 sampai pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Kita akan membahasnya. Dalam bagian ini, Paulus menegaskan kepada Timotius, bukan hanya kepada Timotius, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya, bahwa tantangan dalam memberitakan iman itu berlaku untuk setiap orang percaya, bukan hanya kepada Timotius. Maka oleh sebab itu penting bagi kita, sebagaimana penting juga kepada Timotius, untuk menyadari bahwa penganiayaan dan penderitaan adalah hal yang menanti setiap orang yang ingin hidup saleh di dalam Kristus. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius akan pengalaman masa lalunya sendiri. Bagian lain yang tidak kalah penting yang selalu ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius dalam hal tantangan untuk memberitakan iman adalah bahwa seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah. Kata dinafaskan ini berasal dari kata theopneustos, yang secara lahiriah, secara harfiah diterjemahkan diilhamkan, yaitu firman Allah diberikan melalui manusia yang diawasi oleh Roh Kudus sehingga tulisannya tidak dapat salah. Dalam hal ini, penulis tidak kehilangan jati dirinya, melainkan Roh Kudus tetap mengawasi isi dan pesan yang disampaikan sehingga turut sejalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Paulus yakin dengan komitmen Timotius dan kebergantungannya pada kita. Dia akan kemampuan Tuhan
untuk memenuhi semua kebutuhan Timotius melalui firman. Paulus yakin bahwa adalah firman yang diilhamkan oleh Allah itu bertujuan baik untuk memperlengkapi Timotius dan memperlengkapi setiap orang yang percaya untuk melakukan pekerjaan baik atau untuk melakukan pelayanan-pelayanannya yang telah dipercayakan kepada mereka nantinya. Bagian berikutnya berisi tentang pengingat kesetiaan Tuhan dalam kesulitan Paulus. Bagian ini tercatat di dalam pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Dalam hal ini bukan hanya berbicara tentang kesulitan apa saja yang dialami oleh Paulus, tetapi juga bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap Paulus, dan hal inilah yang disaksikan kepada Timotius atau yang diceritakan kepada Timotius, di mana dalam perjalanan pelayanannya Paulus tidak hanya dimusuhi tetapi juga memiliki sahabat-sahabat karib yang membantu dalam pelayanannya. Selain itu, yang tidak kalah penting yang ingin disampaikan oleh Paulus adalah keselamatan yang ia peroleh oleh Tuhan dan di dalam Tuhan tentunya, good people. Nah, good people, bagian terakhir diisi dengan salam penutup. Salam penutup ini tercatat di dalam pasal 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Dalam salam penutup ini berisi doa Paulus kepada Timotius. Pertama-tama kepada Timotius, kemudian pada para rekan-rekan pelayanannya, dan selanjutnya kepada jemaat. Kemudian diteruskan kepada para pembacanya yang lain. Paulus menulis kitab ini, perlu kita perhatikan, bukan hanya untuk Timotius saja, tetapi juga untuk setiap kita, orang Kristen yang hidup pada masa ini dan orang Kristen yang akan hidup pada masa yang akan datang. Tentunya firman ini tetap berlaku bagi kita. Apa yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius juga tetap berlaku kepada kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang setia. Ajakan-ajakan Paulus ini bukan hanya ajakan kepada Timotius saja, tetapi juga ajakan kepada setiap kita orang percaya yang hidup pada masa ini. Dan tentunya ajakan untuk tetap setia, panggilan untuk tetap setia ini tidak hanya berhenti kepada Timotius, tetapi kepada kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baiklah kita melakukan segala sesuatunya itu sebagai upaya kita melayani Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda, good people. Haleluya.
kasih.